Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Jungkring. Video kali ini saya kedatangan HP. Ini adalah HP Xiaomi, tipenya adalah Redmi Note 5A. Masuk ke sini keadaan sudah dibongkar. Jadi kronologinya ini HP mati total, dibawa ke counter tempat teman saya. Kemudian usernya itu bilang HP-nya mati karena kehabisan baterai dan baterainya rusak, tidak bisa dicas kayak gitu. Makanya sama teman saya diganti baterai, tapi setelah diganti baterai itu tetap dia nggak mau nyala. Jadi ini baterainya udah baru saja diganti, tetap nggak mau nyala. Ini keadaan sudah dibongkar, backdoornya tidak dibawakan ya, hanya keadaan seperti ini. Coba kita nyalakan. Ternyata memang dia tidak mau menyala ya. Oke, langsung saja akan coba kita kerjakan. Yang pertama adalah coba kita ukur berapa sih nilai tegangan baterai yang tersisa. Ini baterai baru ya, kita cek dulu. Masih 3,9 volt. Jadi baterainya masih isi ya, masih bagus, 3,9 volt. Tapi HP-nya tidak mau nyala. Coba kita nyalakan sekali lagi. Tekan tombol power. Ya, dia tidak ada respon apapun. Kan coba kita hubungkan ke charger. Ada konsumsi arus 0,2 ampere, tetapi HP-nya tidak mau menyala sama sekali. Ada konsumsi arus 0,2 ampere di pengecasan. Kalau seperti ini, coba kita nyalakan dengan power supply, berapa konsumsi arusnya. Di sini kita menggunakan kabel baut dari mekanik ya. Jadi ini bisa digunakan untuk mengganti peran baterai pada HP. Ini soketnya sama ya. Oh, ternyata HP-nya konslet. Coba ini jelas atau tidak ya? HP-nya konslet. Di power supply ini langsung menunjukkan ada pergerakan arus. Ini artinya HP-nya itu konslet sebelum ditekan tombol power, atau konslet sebelum on, atau disebut juga konslet jalur feedback atau jalur baterai. Apapun istilahnya, intinya itu ketika HP dihubungkan dengan power supply, normalnya itu di sini tidak ada pergerakan arus sama sekali. Dia tetap 0,0 sebelum dia ditekan tombol power. Tetapi ini ketika kita hubungkan, kita belum menekan apapun, dia langsung mengkonsumsi arus. Ini artinya HP konslet. Oke, untuk menangani HP yang konslet seperti ini, langsung saja kita bongkar. Kita akan membutuhkan bantuan, ini adalah thermal kamera. Jadi untuk mencari konslet sebelum power itu ada banyak metode. Salah satunya adalah menggunakan thermal kamera. Ini yang paling simpel ya, paling mudah. Kita buka ini thermal kamera seperti ini. Kita hubungkan. Kemudian kita nyalakan power supply. Ini jelas nggak ini? Seperti ini ya. Kita nyalakan power supply. Oh, langsung ada yang menyala. Wow, sampai kebakar sepertinya. Ini ya yang menyala tadi ya. Kita coba tes lagi. Ya. Di sini sepertinya. Kan coba kita lihat menggunakan mikroskop. Tadi sepertinya di daerah sini yang ada menyala. Akan coba kita gunakan flux. Biasanya itu kapasitor ya.
Coba kita nyalakan sambil kita perhatikan. Oh iya, ada yang terbakar. Oh, sepertinya kapasitor yang atas. Jelas sekali terlihat di sini ya, ini kapasitor ya. Coba kita nyalakan sekali lagi. Ya, kapasitornya mengeluarkan asap. Ini dia sepertinya biang keroknya. Akan coba kita angkat. Kita gunakan blower dengan settingan yang sama, panasnya 390, kemudian anginnya 55. Kapasitornya sudah terlepas. Kita simpan dulu di sini. Coba kita dinginkan dulu PCB-nya. Baik, setelah PCB dingin, kita akan coba hubungkan lagi power supply, apakah dia masih konslet atau tidak. Ternyata dia sudah tidak konslet lagi ya, sudah tidak ada gerakan arus sama sekali, hanya mengeluarkan angka 0,00. Artinya ini mesin sudah tidak konslet. Kita coba apakah dia sudah mau menyala. Coba nyalakan, bismillahirrahmanirrahim. Dia bergetar, keluar logo Mi. Artinya ini permasalahan sudah selesai ya, dia sudah mau menyala. Kemudian mungkin ada yang bertanya, tadi kapasitor yang kita lepas perlu kita ganti atau tidak? Sebenarnya tidak diganti pun dia sudah mau nyala, tapi alangkah lebih baiknya itu pastinya diganti ya. Akan coba kita ganti dari kanibalan mesin yang sudah tidak kepakai ini. Kita siapkan. Sambil dia puting, saya sambil melepas kapasitor penggantinya. Kita cari yang ukurannya sama, kurang lebih sama lah ya. Ini sepertinya sama. Oh, ini juga sama. Baik, akan kita lepaskan kapasitor ini. Ini HP-nya sudah menyala ya, sudah sampai ke menu. Nah, itu sudah normal. Kita akan siapkan kapasitor pengganti. Baiklah, jadi ini sudah normal, HP-nya sudah menyala, bisa sampai ke menu. Jadi HP ini mati bukan karena seperti yang dijelaskan oleh user ya, katanya baterainya rusak, nggak bisa dicas, tapi mati ini karena ada kapasitor yang konslet pada mesin. Jadi walaupun diganti baterai baru, dia tetap tidak mau nyala. Setelah kita lepas dan ganti kapasitor yang konslet, HP kembali menyala dengan normal. Begitulah cara saya menangani HP yang konslet sebelum ditekan tombol power. Semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas. Mantap.